kembali lagi dalam channelnya gue, Cynthia Kurniawan Taiwan. Hari ini gue jadi gue pengen ngebahas masalah pengalaman pribadi gue. Gue pernah operasi tumor payudara. Kalau lu dengar begitu pasti, khususnya ini wanita ya, pasti tuh serem banget ya. Terus kayaknya kayak apa namanya, kayak takut banget gitu loh, kayak aduh. Dan itu yang gue alamin gitu loh. Jadi sebenarnya kok gue bisa tahu tiba-tiba ada tumor payudara gitu, ada apa namanya, ada yang bermasalah dalam payudara gue. Nah, jadi ceritanya itu dulu ya, zamannya sekolah itu gue tuh suka baca novel. Gue baca novel malam-malam, baca gitu. Jadi itu menceritakan tuh, kayaknya gue lupa lah, pokoknya dia tuh perempuannya itu, pacarnya itu punya tumor payudara, ada benjolan gitu di payudaranya ya. Nah udah gitu, gue pas gue baca sambil gue tiduran, katanya tuh ada benjolan kan. Nah gue periksa dong, gue kayak gue ngeraba sendiri malam-malam gitu. Gue sambil tidur gue raba-raba sendiri gini, gue raba-raba kan. Gue raba-raba, pas gue raba-raba, gue bilang, kok di sini kok kayak ada apa namanya, kayak ada benjolan begitu. Gue giniin kan, kok ada benjolan. Gue bilang, ini apa ya? Terus gue raba-raba lagi, terus nggak sakit sih, pas diraba nggak sakit. Gue raba-raba begitu, gue kaget dong. Gue selama ini nggak tahu gitu kalau di situ tuh ada benjolan ya kan. Nah, terus di dalamnya ya, bukannya di luar, jadi dia nggak nongol keluar ya, dia di dalam gitu, kayak benjolan gitu, kelereng lah ya. Nah udah gitu, pas gue masih diem aja kan, gue masih takut gitu ngomongnya kan. Terus akhirnya yaudah lah, gue ngeberanin diri ngomong sama orang tua. Gue bilang, kok gue ada benjolan di sini, kan gue takut dong ya kan. Terus yaudah, terus kata mamnya gue, yaudah dah, kata orang tua gue, yaudah nanti kita periksa ke dokter ya kan. Nah akhirnya gak lama kemudian, memang sih itu nggak sakit ya, nggak sakit, tapi kan lu ada sesuatu yang ngeganjel dalam payudara lu, pasti itu nggak enak banget. Dan itu gue rasain gitu loh ya. Terus udah akhirnya gue ke dokter sama mami gue kan, ke dokter kan. Nah gue ke dokter, kita konsultasi itu apaan ya kan. Nah pas di dokter akhirnya diperiksa, oke, dipegang sama dokternya. Kebetulan dokternya cowok. Dokternya cowok, ya ampun, ya udahlah ya, istilahnya gue masih SMA tuh ya. Udah gue ke dokter, diperiksa begini-gini kan. Sorry agak-agak berisik soalnya ini gue di jalanan, di depan jalan. Nah udah diperiksa, terus ditanyain sama dokternya kan, oh iya di sini ada katanya benjolan ya kan. Terus ditanyain sama dokternya, ini apa namanya, gimana itunya, apa namanya, dia bilang cepet gak numbuhnya gitu kan, dia bilang gitu. Terus gue bilang ya, kita nggak tahu gitu, kayaknya sih lama ya, kayaknya segitu-gitu aja, karena nggak tahu juga lah ya pokoknya. Terus dia periksa gitu, terus ya udah ditanyain itu sakit gak apa ya, gue bilang nggak sakit kan, nggak sakit. Terus ya udah konsultasi, gimana nih dokter, ya udah akhirnya katanya nanti minggu depan datang lagi buat di ronsen. Oke, udah kan, pas pulang minggu depan kita datang lagi di ronsen. Dan lu tahu pas di ronsen itu, kita kan otomatis di ronsen kan ya, maksudnya telanjang ya, telanjang. Itu tuh payudara kita, aduh sakitnya minta ampun sumpah. Itu digencet, prok gitu pakai mesin, prok. Lu bayangin aja, itu digencet, jadi dia tuh kayak mau scan gitu kali ya, digencet gini, jerut gitu kan. Terus ini jerut gitu kan. Oh my god, gue bilang digencet, oh my god sakit banget itu. Gue kalau ngebayangin sekarang tuh masih gitu, tapi memang harus ya kan. Akhirnya ya udah, terus udah di itu keluarlah hasilnya, memang ada benjolan di sini ya kan, benjolan di sini. Terus kata dokter gini, itu ya puji Tuhan ya, jadi itu tuh memang ada benjolan, tetapi maksudnya dia tumor ya. Kalau jadi kata dia sih, gue lupa inget, tapi seinget gue gitu, kalau 1, 2 itu tumor, kalau udah 3, 4 itu kanker. Memang itu harus segera
diambil tumornya, maksudnya itunya benjolannya harus segera dihilangin ya kan. Jadi kita harus mengadakan tindakan operasi. Deg-degan, Bu. Lu gimana ya udah denger kata operasi itu takut banget ya kan. Nah yaudah akhirnya yaudah dengan mengumpulkan kekuatan keberanian mental gitu, nggak lama kemudian gue operasi ya kan. Operasi, pas mau operasi itu, sebelum masuk operasi mami gue ngomong sama dokternya, tolong dok dicek lagi ya, tolong dicek lagi payudaranya, takutnya ya maksudnya ada apa nggak, masih ada apa nggak gitu loh istilahnya. Akhirnya dicek lagi sama dokter manual, pakai tangan digini-giniin ya kan, dicek. Ternyata ada satu lagi di sini, Bu. Di sini ada lagi benjolan, tumornya di sini satu. Gila kan? Kalau seandainya waktu itu nggak dicek lagi, kan di sini. Kalau waktu itu nggak dicek lagi, kalau di sini ternyata ada, tentunya nggak dicek lagi, otomatis lu akan operasi yang kedua kalinya kan. Oh my god, puji Tuhan. Untuk pas dicek ada, maksudnya ketahuan yang di sini, karena pertama yang udah pertama di manual nggak ketahuan, kedua di scan juga nggak ketahuan, yang ketiga puji Tuhan ya, Tuhan Yesus tuh kasih gua apa namanya, maksudnya kasih maksudnya dikasih jelas gitu loh, ternyata ada di sini. Ya udah akhirnya dioperasi dua, yang tadinya sekali yang tadinya cuma satu ini sebelah kanan, totalnya di sini. Jadi dicongkel itu ya, ini ya dicongkel kan, sini ada bekas jahitan ya. Nah udah gitu, nah udah tuh ya, ternyata dua ya. Aduh, pas detik-detik pas masuk ya itu lu tau sendiri kan, di ruang operasi itu lu tuh aduh rasanya ya ampun begini, itu deg-degan, gue sampai nangis. Itu pertama kali gue dioperasi, gue takut banget ya ampun Tuhan. Nah udah dioperasi ya, disuntik bius gitu, terus 5 jam apa berapa gue udah lupa lah ya. Terus katanya sih mami gue dikasih lihat itu dalemannya kayak gitu, tapi gue nggak dikasih lihat, jadi gue nggak tahu. Dia pokoknya berbentuk gaji gitulah, gaji gitu, gimana sih, kayak daging gitu dalemannya tuh, kayak gaji gitu dong. Nah gue pikir-pikir, kenapa sih gue bisa ada tumor gitu kan, gue pikir-pikir kenapa ya, gue bilang gue bingung nih. Ternyata gue baru inget-inget kalau gue tuh dulu suka banget makan bakso itu, suka ada yang putih-putihnya, itu kayak gaji ya, gaji itu yang bakso itu yang putih-putihnya itu, lemak-lemaknya tuh gue suka banget. Kalau makan bakso pasti gue minta itunya dibanyakin. Nah memang kata dokter kita tuh nggak boleh makan itu nggak bagus ya kan. Nah gue baru mikir, oh iya gue tuh suka banget makan itu, makan gaji itu. Oh my god, gue bilang ya udahlah, semenjak itu pokoknya gue udah nggak mau makan kayak begitu lagi, dan gue berusaha mengurangi daging-dagingan ya. Karena bagi gue makan daging itu kayaknya nggak terlalu bermanfaat banget ya. Kalau menurut gue boleh makan daging, tapi maksudnya jangan sering ya, maksudnya ya jarang-jarang lah ya kalau menurut gue sih ya, apalagi kalau wanita itu. Karena gini ya, kalau gue tuh ada bakat kena itu, karena dari nyokap gue juga ada juga benjolan, jadi mungkin gue kena bakat dari nyokap juga bisa. Terus karena dari makanan, jadi lu udah kena bakat, ada keturunan dari nyokap, dari keluarga lu, terus lu makan itu, lu nggak jaga pasti lu kena istilahnya. Makanya kalau semuanya lu orang tua lu ada, mamanya lu memang sebelumnya itu ada, lu harus jaga makanan. Jangan sampai lu makan daging gitu loh, terlalu berlebihan gitu, terus makan gaji, makan yang pokoknya lemak-lemaknya itu tuh, aduh jangan deh, gue bilang jangan, karena kita nggak tahu kan gitu loh. Karena ada juga pengalaman nih, temen gue juga sama, dia habis dioperasi juga di sini ya, sama juga. Jadi dia gejel gini di sini dioperasi, dan dia cerita memang dia suka banget makan pantatnya ayam. Makanya mungkin gara-gara ada itu kali ya, terus dia habis dioperasi gitulah istilahnya. Nah cuma saran gue buat teman-teman, buat cewek-cewek khususnya gitu ya, buat anak-anak muda dari kecil lah, gue bilang jangan ngebiasain makan daging, karena memang daging itu kurang bagus ya. Lebih baik lu orang makan sayuran sama ikan lah ya, makanan laut kalau menurut gue ya. Jadi yang belum kena ya, maksudnya
ya gue berharap kita semua sehat. Dan ya puji Tuhan, maksudnya sekarang nggak numbuh lagi ya, udah hilang semua. Ada 2 di sini nggak numbuh lagi ya, puji Tuhan. Itu ya puji Tuhan, maksudnya segera ketahuan gitu. Kalau nggak ketahuan gue mungkin gimana, karena nggak terasa sakit ya, waktu kita olahraga pun loncat-loncat juga gue nggak terasa sakit gitu loh. Oke, ya paling begitu aja pengalaman gue. Semoga kita sehat semua. Oke deh, terima kasih. Maklum ini masih amatiran, tapi memang itu pengalaman pribadi, bukannya dibuat-buat ya. Oke, terima kasih buat semuanya pacar-pacar onlineku yang sudah mendukung. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gue akan berbagi cerita lagi tentang yang lain-lainnya buat semua pacar-pacar onlineku. Oke, bye.